Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya, dengan subtema mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu memahami makna Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebagai orang yang beriman, kita harus mengenal Allah lebih dekat. Salah satu cara untuk mengenal Allah yaitu melalui Asmaul Husna. Ananda semuanya, ada yang tahu arti Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya ada 99. Asmaul Husna hanyalah milik Allah, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Asmaul Husna yang akan kita pelajari sekarang yaitu Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya adalah Allah Maha Mematikan. Maksudnya adalah Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 258 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Karena itu, kematian tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kematian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kematian bisa terjadi di usia tua, muda, atau saat bayi, dalam kondisi sehat atau sakit. Dan Allah berkuasa menetapkan kematian kepada setiap makhluknya. Manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang hidupnya kekal dan abadi. Kematian merupakan rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh setiap makhluk. Tugas kita adalah berbuat baik dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, agar saat Allah memanggil kita, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah artinya adalah mati dalam keadaan baik. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Allah memiliki sifat Al-Mumit, yang artinya adalah Maha Mematikan. Di antara hikmah mengimani atau percaya bahwa Allah Al-Mumit adalah yang pertama, kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tidak bersikap sombong karena menyadari bahwa kita hidup di dunia hanyalah sementara. Yang ketiga, kita akan senantiasa menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. Hikmah yang keempat yaitu akan senantiasa banyak berbuat kebaikan, seperti bersikap sopan, menolong orang lain, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Al-Hayy. Al-Hayy artinya adalah Allah yang maha hidup. Maksudnya adalah Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa. Sebagaimana dalam firman Allah surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27 yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
Kita harus menyadari bahwa hidup kita tidak abadi, dan kita harus percaya bahwa Allah memiliki sifat Al-Hayy yang artinya maha hidup, dan hanya Allah lah yang abadi. Di antara hikmah meyakini bahwa Allah Al-Hayy adalah yang pertama, tidak bersikap sombong dengan menyadari bahwa kita hidup hanyalah sementara. Yang kedua, akan senantiasa menjaga diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan senantiasa banyak berbuat kebaikan. Yang keempat, tidak pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Hikmah yang kelima yaitu senantiasa senang bersedekah dan berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum, artinya adalah Allah yang maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Allah berkuasa mengurus sendiri makhluknya. Seluruh makhluk justru membutuhkan kasih sayang Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Thaha ayat 111 yang artinya, dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Allah mencintai anak muslim yang bekerja keras dan mandiri. Mandiri artinya adalah tidak tergantung kepada orang lain atau berusaha melakukan sendiri semua kewajibannya. Di antara hikmah meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Qayyum adalah yang pertama, akan senantiasa menjadi anak yang bertanggung jawab. Yang kedua, akan senantiasa menjadi anak yang mandiri. Yang ketiga, akan senantiasa menjadi anak yang pintar. Yang keempat, akan senantiasa menjadi anak yang pekerja keras. Yang keempat yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya adalah Maha Esa atau Maha Tunggal. Allah Maha Esa atau Maha Tunggal berarti tidak ada satupun yang menyamai Allah. Sebagaimana dalam firman Allah surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Tuhan seluruh alam semesta. Allah tempat meminta segala sesuatu. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Di antara hikmah meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Ahad adalah yang pertama, semakin bertambah iman kita kepada Allah. Yang kedua, semakin rajin beribadah. Yang ketiga, selalu bersikap baik kepada orang lain. Yang keempat, selalu bersikap rendah hati. Untuk tugasnya, silahkan tulis di buku catatan Quran Surat Al-A'raf ayat 180 beserta artinya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ibu tunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.